Halo teman-teman, kali ini saya mau berbagi pengalaman kami sekeluarga berlibur ke Karimun Jawa. Ternyata pulau ini tuh nggak semengerikan yang dibayangkan. Akses ke sana cukup mudah, dari mulai transportasi, akomodasi, kita pesennya juga gampang. Buat teman-teman yang mau backpackeran kayak kita ke Karimun Jawa, ikutin videonya sampai habis ya. Perjalanan kita dimulai dari Bandung menuju Jepara. Ada beberapa mode transportasi yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kalau mau menghemat budget itu enaknya naik bis dari Bandung langsung menuju Jepara. Cuma karena kita bawa anak dan lagi-lagi pertimbangannya itu kenyamanan anak yang paling utama, jadi kita putuskan untuk naik kendaraan pribadi. Berangkat dari Bandung jam 5 subuh, menempuh perjalanan sekitar 6 jam. Lagi-lagi kita emang perjalanan santai, jadi kita berhenti dulu di Jepara, nginep dulu semalam di Jepara. Selama istirahat di Jepara, kami nginep di Sunny Days Homestay. Review lengkap tentang homestay ini nanti aku bikin video terpisah ya. Kalau kita nggak mau nginep di Jepara dulu, sebenarnya bisa banget kita berangkat jam 2 atau jam 3 subuh dari Bandung, karena keberangkatan Ekspres Bahari itu sekitar jam 11 siang kalau di hari Sabtu. Kecuali kalau kita mau berangkat ke ferry atau berangkat di hari Jumat naik Ekspres Bahari, nah itu waktunya memang lebih pagi keberangkatannya. Ini kita sudah sampai di Pelabuhan Kartini dan kita mau titip kendaraan kita terlebih dahulu. Peraturan sekarang katanya kalau parkir inap harus dititip kunci. Jadi kita simpan kuncinya di pos parkiran ini. Ini suasana di Pelabuhan Kartini saat menuju jam-jam keberangkatan. Suasananya cukup padat di musim liburan, jadi memang cukup banyak orang yang akan berlibur ke Karimun Jawa juga. Kalau di musim liburan seperti ini, sebaiknya pesan tiket di jauh-jauh hari ya, karena tiket Ekspres Bahari ini cepat sekali habisnya. Ini suasana di dalam kapalnya. Kapalnya cukup bersih, nyaman, AC-nya dingin juga. Kita pesen yang eksekutif pun udah cukup nyaman ya. Kapalnya udah jalan, kita menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Dan ini kita sudah sampai di Pelabuhan Karimun Jawa. Sesampainya di pelabuhan, kita langsung janjian sama penyewaan sepeda motor untuk ambil sepeda motor yang sudah kita sewa. Di sini tuh nggak ada taksi or gojek, jadi kita wajib banget sewa sepeda motor. Karena kita udah kelaparan, ini kita beli sate dulu di pelabuhan. Gak banyak pilihan makanan yang dijual di pelabuhan ini, cuman ada sate dan beberapa penjual mie instan. Karena kita istirahat makan lumayan lama, pas kita lewat pos penjagaan itu udah nggak ada yang jaga, jadi kita nggak bayar lagi retribusi ke Pulau Karimun Jawanya. Dan ini kita menuju homestay untuk simpen koper sambil istirahat, karena perjalanan tadi di Ekspres Bahari lumayan mengocok perut kita, jadi enaknya kita istirahat dulu aja sambil santai-santai di homestay. Di sore hari kita berangkat menuju ke pantai Tanjung Gelam. Jarak ke pantai dari homestay sekitar 15 menit. Kita menggunakan Google Maps sesuai dengan titiknya. Terus jalannya tuh kecil, jadi memang enaknya tuh pakai motor kalau ke sini. Sampai di pantai kita bayar retribusi 10.000 per orang, anak-anak free, jadi kita cuman bayar untuk 2 dewasa. Dan katanya ini pantai yang paling cocok untuk kita melihat sunset. Airnya jernih, ombaknya juga tenang, dan pantainya memang secantik itu. Oh ya, di sini juga ada penyewaan jet ski dan kano. Terus kita juga bisa sewa dokumentasi drone-nya. Toilet, musola, dan warung-warung penjual makanan juga di sini lengkap ya. Terus di sini juga banyak ayunan-ayunan kayak gini. Cuman hati-hati ya, karena ada beberapa yang berbayar, ada juga yang free. Dan tidak lupa kita foto. Yang ikonik di pantai ini adalah pohon kelapa kembar ini.
Selesai dari pantai, kita lanjut ke alun-alun Karimun Jawa. Kalau malam hari, alun-alun ini rame, banyak penjual makanan, terus banyak pedagang-pedagang seafood kaki lima gitu di sini. Alun-alun ini tuh kayak pusat keramaian Pulau Karimun Jawa gitu. Jadi kalau malam tuh rame banget, dan kalau kita cari makan tuh pasti ke sini. Makanya aku pilih homestay yang pertama itu yang di pusat kota, karena biar deket ke alun-alun, biar deket ke pelabuhan, deket ke ATM juga, jadi kita gampang cari makan dan cari kebutuhan lainnya. Karena 2 hari ini tuh cuman mau explore pulaunya aja, terus kita juga cuma numpang tidur aja di homestaynya. Jadi yang penting homestaynya bersih dan nyaman untuk kita istirahat. Beli seafood di sini tuh kita pilih seafoodnya dulu dalam keadaan mentah, terus nanti dimasakin sama penjualnya. Kita bisa pilih mau dimasak apa, mau dibakar atau digoreng atau ditumis, tinggal bilang aja ke penjualnya. Karena ini malam minggu dan lagi musim liburan juga, jadi antriannya cukup panjang ya. Terus kita nunggu makanan kita sampai ready juga lumayan lama, kayaknya kira-kira 1 jaman lebih. Jadi kalau yang kelaparan bisa jajan dulu di samping-sampingnya. Selesai makan, kita mampir ke Kalinda buat jajan gelato. Ini tempatnya nggak jauh dari alun-alun tadi juga, jadi deket banget, deket dari alun-alun, deket sama homestay kita juga. Jadi sebenarnya jalan kaki juga bisa sih ke sini. Gelatonya enak, harganya masih murah, terus ada pastry dan kue juga, ada roti-rotiannya juga. Keesokan harinya kita sarapan pagi di warung Bu Esther di depan alun-alun ini lagi. Warung ini tuh terkenal gitu di kalangan para travelers Karimun Jawa. Gak jauh dari warung Bu Esther ini, kita tinggal jalan kaki menuju pelabuhan untuk tur laut Karimun Jawa. Jadi kita udah booking sebelumnya tur laut, kita ikut open trip barengan sama orang. Satu kapal itu kira-kira sekitar 20 orang. Jasa tur laut ini kita booking di agent travel yang ada di IG. Alhamdulillahnya dia amanah. Kita dapat di harga 200.000 per orang. Sudah termasuk alat snorkeling, jaket pelampung, makan siang, dan air mineral selama tur laut. Terus kita juga dapat dokumentasi drone dan dokumentasi underwater, juga kru yang mau siap bantuin kita buat fotoin kita kapanpun. Dan ini kita udah sampai di spot yang pertama, yaitu penangkaran hiu. Nanti di sini kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam kolam hiu ini satu persatu, atau mau grup juga bisa. Nanti ada kru kapal yang fotoin kita atau videoin. Terus nanti satu krunya lagi mancing-mancing hiunya gitu pakai umpan ikan segar biar hiunya datang ke depan kita. Terus di sini juga kita bisa lihat beberapa koleksi bintang lautnya. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke spot yang kedua. Ya teman-teman, saat perjalanan tur laut ini jangan lupa bawa handuk atau kimono atau jaket anti angin, karena saat tur laut ini kita seharian ada di kapal dan dalam keadaan basah. Jadi selama perjalanan itu kita pakai baju basah. So untuk meminimalisir masuk angin, mending bawa perlengkapan itu aja ya. Nah, ini kita udah sampai di spot yang kedua. Spot yang kedua ini rumah Nemo. Jadi kita snorkeling di sini. Alat snorkeling, jaket pelampung, dan dokumentasi udah disediakan sama kru kapal ya. Yang nggak bisa berenang jangan khawatir karena ini aman banget. Kru kapalnya itu selalu siaga buat jagain kita. Terus kita juga pakai jaket pelampung, jadi insya Allah aman. Tapi ini tuh cuacanya memang lagi nggak bagus, jadi lagi berangin banget. Ombaknya lagi gede, permukaan lautnya jadi agak bergelombang, jadi agak susah mengatur keseimbangannya. Anak-anak jadi kurang menikmati di spot snorkeling yang kedua ini. Tapi buat kita yang orang dewasa, suka banget lihat pemandangan yang ada di bawah lautnya. Keren banget sih. Baru pertama kali lihat anemon dan secantik itu, Masya Allah.
Setelah puas berenang bersama ikan badut, kita lanjut ke spot yang ketiga. Ini adalah Pulau Cemara Besar. Pulau Cemara ini adalah salah satu pulau kecil yang ada di sekitar Pulau Karimun Jawa. Pulau ini tidak berpenghuni karena lautnya lagi pasang, kita bisa langsung bersandar di pinggir pulau. Di pulau ini kita istirahat sambil nunggu makan siang. Menu makan siang kita adalah ikan bakar yang dimasak oleh para kru kapal. Jadi kru kapalnya itu masakin kita ikan bakar dari ikan yang fresh. Jadi nunggunya emang lumayan lama ya. Buat yang udah kelaparan, di sini juga ada warung penjual gorengan dan makanan instan. Terus di sini juga ada musola dan toilet, tapi berbayar ya. Ini suasana di sekitar pulaunya. Beneran betah banget berlama-lama di pulau ini. Waktu kita nunggu sampai ikannya jadi pun jadi nggak berasa. Oh ya, di sini juga kita sewa kano. Sewa kano untuk kita berempat itu 100.000 dan dokumentasi drone-nya 200.000. Akhirnya makan siang kita udah jadi. Kita nikmatin makan siang kita dulu sambil duduk-duduk di pinggir pantai. Selesai makan, kita dikasih sesi untuk foto grup. Lama setelahnya, kita melanjutkan perjalanan ke spot snorkeling berikutnya. Lokasinya itu searah jalan pulang, yaitu di Pulau Menjangan Besar. Di tempat snorkeling yang kedua ini airnya lebih tenang, airnya juga nggak terlalu dalam, jadi lebih jelas lihat terumbu karangnya. Anak-anak juga lebih happy berenang di sini karena airnya lebih tenang. Oh ya, kita juga dapat dokumentasi underwater kayak gini dari pihak tur lautnya. Setelah puas berenang dan kasih makan ikan, kita lanjut pulang ke pulau utama dan lanjut pulang ke hotel. Hari ketiga di Karimun Jawa, kita coba cari sarapan di Pasar Karimun Jawa. Ternyata di sini ada beberapa warung makan yang buka di pagi hari, jadi kita bisa sambil sarapan di sini. Terus kita juga beli buah, beli telur, dan perlengkapan lainnya untuk kita bawa ke hotel berikutnya. Karena di pasar tadi nggak ada tempat duduk yang nyaman buat anak-anak, jadi kita bawa pulang makanannya ke homestay. Oh ya, hari ini kita nggak jalan kemanapun karena pulang tur laut tuh emang secapek itu dan anak-anak juga pada tepar, jadi kita mutusin untuk istirahat sambil nunggu jam check out dan pindah ke hotel yang kedua. Ini kita menuju ke hotel yang kedua. Terus di perjalanan kita nemu tempat makan di depan pom bensin. Ini dia kayak jual cemilan yang mengenyangkan. Harganya pun relatif murah. Cocok karena kita emang pengen ngemil tapi nggak mau makan berat, karena nanti di hotel yang kedua itu kita dikasih makan siang. Nah, ini kita udah sampai di hotel yang kedua. Ini adalah Gonwaru Cottage. Ini kayaknya hotel terpewe se-Karimun Jawa. Begitu sampai kita disuguhkan dengan pemandangan laut yang seindah ini. Masya Allah, cakep banget. Oh ya, hotel ini tuh bersebelahan dengan Pantai Bobi yang terkenal itu. Jadi pemandangannya pun gak jauh beda ya sama di sini. Ini pemandangan dari depan kamar kita, secakep ini, dan semua kamar di sini tuh menghadap ke laut. Jadi nggak ada cerita kita ke bagian kamar yang pemandangannya nggak bagus. Dan ini dia area kamar kita, bener-bener sepewe itu istirahat di sini. Cocok banget buat kita yang udah capek banget seharian tur laut kemarin, bisa rebahan sambil lihat laut seindah ini. Terus di sini juga ada private jetty dan private beach-nya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, kita udah bisa main di pantai dan banyak aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan di hotel ini. Oh ya, di sini juga ada fasilitas free kano dan free snorkeling. Alatnya udah disediain dari hotel. Cuma karena cuacanya lagi nggak bagus, jadi kita belum bisa melakukan kegiatan tersebut.
Di sore hari kita dapat free afternoon snack kayak gini, dan sepewe itu nongkrong sore-sore di area restonya. Malam harinya kita istirahat di kamar aja sambil nonton, dan anak-anak puas banget ngacak-ngacak kamarnya. Pagi harinya kita mau berburu sunrise yang kesiangan karena cuacanya emang lagi mendung, jadi emang dari tadi mataharinya nggak muncul-muncul, ini baru kelihatan sedikit. Kita cari spot sunrise masih di area hotelnya, jadi dia kan emang sejajar sama Pantai Bobi, tempat spot sunrise yang terkenal di Karimun Jawa. So nggak perlu ke Pantai Bobi pun kita udah dapet pemandangan yang nggak jauh berbeda. Sebenarnya dari depan kamar pun udah kelihatan sih sunrise-nya, cuman karena anak-anak mau sambil kasih makan ikan, jadi kita putuskan untuk lihat sunrise-nya di area jetty-nya. Hotel ini emang sepewe itu dan senyaman itu. Nanti aku bikin review lengkap di video terpisah ya. Setelah puas lihat sunrise, kita lanjut sarapan di hotel dan packing untuk pindah ke hotel berikutnya. Ini kita sudah di perjalanan menuju ke hotel yang ketiga. Nama hotelnya adalah Dewa Daru Resort. Dia ada di depan persis pelabuhan. Sengaja pilih yang dekat pelabuhan karena kita besok mau pulang, jadi biar gampang bolak-balik bawa barangnya. Ini dia suasana kamarnya. Kamarnya bersih, nyaman, wangi juga. Tipe-tipe ala rumah panggung gitu deh ya pokoknya. Area depan resortnya juga bersih, terus banyak rumput, jadi anak-anak bisa lari-lari sambil main bola juga di depan. Terus di sini juga ada private beach-nya, jadi kita bisa puas main di pantai seharian. Oh ya, ini juga kita nemu tempat makan siang selain warung makan Bu Esther. Tempatnya cukup nyaman, harganya juga nggak terlalu mahal, makanannya juga lumayan enak, cocok lah buat kita. Sore harinya kita cari spot sunset di Bukit Love, Karimun Jawa. Ini juga salah satu spot yang wajib dikunjungi, yang ikonik banget di Karimun Jawa. Kita bisa lihat pemandangan laut Karimun Jawa dari atas bukit. Jadi Bukit Love ini tuh salah satu spot untuk lihat sunset di Karimun Jawa. Cuman kalau datangnya sore tuh si lautnya udah gak kelihatan biru hijau toskanya. Jadi katanya kalau mau foto laut yang bagusnya biar kelihatan hijau toska gradasi birunya tuh enaknya datangnya pagi atau siang hari. Cuma karena kita emang lagi pengen lihat sunset, jadi kita datangnya sore hari aja. Oh ya, di Bukit Love ini juga ada kafenya. Jadi kita bisa nikmatin sunset sambil nongkrong di kafenya. Terus di sini makanan dan minuman yang kami pesen tuh semuanya enak-enak, harganya juga nggak terlalu mahal, cocok banget bisa ngemil-ngemil cantik sambil menikmati sunset di Karimun Jawa. Ini suasana jalanan di arah menuju pusat kota Karimun Jawa. Kalau arah pelabuhan dan alun-alun tuh jalanannya tuh rame kayak gini. Cuman kalau ke ujung-ujungnya jalannya emang sepi dan minim penerangan. Makanya kita di jadwal yang lagi mau explore atau mau jalan-jalan malam, enaknya ambil hotel yang dekat pelabuhan atau dekat alun-alun. Kecuali kalau kayak yang pas di Legonwaru itu, jadi emang kita mau staycation seharian di sana dan nggak keluar-keluar lagi. Di malam hari kita main di area depan resortnya aja, karena angin di pantai ini nggak sekenceng di Legonwaru, jadi anak-anak bisa main di pinggir pantai saat malam hari. Ada gazebo dan ayunan dengan penerangan yang cukup baik agar kita bisa menikmati suasana pantai di malam hari. Cuacanya cerah, langitnya bagus, anginnya juga kalem banget, air lautnya lagi surut.
Jadi anak-anak bisa lihat-lihat hewan-hewan laut yang ada di pinggir pantai. Ada banyak kumbang laut, terus ada ikan-ikan kecil, terus anak-anak juga seneng kejar-kejar kepiting yang berlarian. Pokoknya anak-anak betah banget menikmati malam di pantai yang ada di depan hotel Dewa Daru Resort ini. Di pagi harinya kita menyempatkan diri ke Pantai Bobi. Niatnya emang mau lihat sunrise di sini. Cuman ternyata di wilayah pantai ini tuh anginnya masih besar. Jadi kita emang datang di saat musim angin timur. Untuk pantai yang ada di wilayah timur Karimun Jawa ini anginnya cukup besar, dan pastinya kalau untuk anak-anak akan kurang menikmati seperti di Pantai Legonwaru. Jadi kita memutuskan untuk nggak jadi masuk dan pindah ke pantai yang ada di bagian barat Karimun Jawa. Dan ini jalanan menuju pantainya. Ini kita udah sampai di area pantainya, dan karena ini adalah area untuk melihat sunset, jadi pantainya tuh sepi banget kalau pagi, bahkan gak ada yang jaga sama sekali. Kita juga rada sedikit nyasar, tadinya kita mau ke pantai Batu Topeng, taunya malah ke Sunset Beach. Ini ada area kafenya gitu tapi belum buka. Ini beneran kayak area private beach aja gitu buat kita, karena emang beneran gak ada orang sama sekali. Dan pantainya secantik ini, airnya jernih, warna hijau toska kebiruan, ombaknya juga tenang, pasirnya juga putih, bersih, PW banget pokoknya berenang di sini. Ini satu garis pantai dengan pantai Tanjung Gelam yang waktu kita datang di hari pertama ke Karimun Jawa. Oh ya, kalau mau kesini enaknya sarapan dulu ya. Ini karena kita datangnya pagi banget, sekitar jam 7-an. Ini gak ada yang jualan sama sekali. Toilet pun masih pada ditutup, jadi kita pulang sambil basah-basahan pakai baju bekas berenang sambil naik motor. Setelah puas berenang, kita lanjut ke hotel buat sarapan. Kita juga harus packing karena hari ini kita jadwal pulang dengan keberangkatan kapal ekspres Bahari jam 1 siang. Inilah cerita perjalanan kita selama di Karimun Jawa. Perjalanan kita tuh emang santai banget dan kita usahakan aman untuk anak. Sebenarnya bisa banget kita padetin jadwal biar 3 hari bisa kelilingin satu pulau. Jaraknya tuh deket-deket sebenarnya, terus bisa dijangkau pakai motor. Cuma emang kitanya yang santai aja dan banyak magernya. Setidaknya ini bisa jadi gambaran buat kalian yang mau berlibur ke Karimun Jawa. Tinggal disesuaikan sama waktu dan budgetnya masing-masing aja ya. Sekian review dari kami, sampai jumpa di review-review berikutnya.